Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, jika ada yang mengikuti ibadah secara live streaming. Shalom semuanya, Shalom. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama. Puji Tuhan. Siapa Bapak Ibu yang rindu hari ini boleh mengalami lawatan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu merindukan Engkau Tuhan. Engkau lawat Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami merindukan mujizat-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Allah Bapa, kami sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini semuanya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Bila semuanya boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang sudah siap memuji menyembah Tuhan dan mengalami lawat Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan siap untuk memuji menyembah Tuhan. Allah Bapa, kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di dalam hadirat Tuhan Yesus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali katakan Allah Bapa, kami mengasihi. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Lebih sungguh Yesus. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Tuhan, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan lebih sungguh lagi. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus, Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Sekali lagi katakan Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus. Kami ya Tuhan, kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Tuhan, yes, melayani Sang Raja, Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan kepada Tuhan. Allah Bapa, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
yang kudus, kami yang ada di sini. Masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, masuk hadirat-Mu yang suci. Berhiaskan kekudusan dan pujian kami datang melayani Sang Raja yang maha suci, yang telah bertata di surga. Yesus
hosana bagimu, hosana. Jemaat Tuhan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita datang beribadah untuk menyukakan hati Tuhan. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus kami tinggikan, kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Datang untuk Tuhan disukakan, Engkau yang disembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, kami sembah. Haleluya, Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan Yesus, bila pujian penyembahan kami menyukakan hati-Mu ya Bapa. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan Yesus. Hosana, 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 hosana di tempat yang tinggi. Hosana di hati yang hosana. Di tempat yang tinggi. Hosana, hosana, besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu, yes, Kau ajaib ya Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, yes, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus.
Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku mengasihi Engkau Tuhan. Ada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak ditinggikan, disembah Tuhan. Kami umat-Mu menyembah pada pagi hari ini Bapa. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan, terobosan demi terobosan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus mari percaya sama-sama katakan amin. Yes. Puji nama Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian kita. Amin. Ketika Tuhan hadir di tempat ini, kemenangan demi kemenangan pasti terjadi. Yes, katakan yes. Haleluya. Haleluya. Kita lebih daripada umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Apapun masalah kita akan hadapi dengan kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat panji-panji kita angkat, kibarkan, sembah Tuhan Yesus. Kita adalah umat-umat pemenang. dalam segala perkara, Iblis dikalahkan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kemenangan. haleluya. Haleluya. Kibarkan panji-panji di hadapan Tuhan. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari umat Tuhan, kita kibarkan panji-panji bagi Tuhan. Kita adalah umat-umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita umat pemenang, amin. Haleluya. Katakan kita lebih dari pemenang. Yes. Haleluya.
dari pemenang. Kita lebih 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 dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangsa Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bajunya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan gerejanya. Kita Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari yes pemenang. Haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saatnya kita mendengarkan suara Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami adalah umat-umat-Mu pemenang. Kami rindu pagi ini mendengarkan suara-Mu, pesan-pesan-Mu Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu Tuhan, yang kami boleh Tuhan membawa keluarga kami, suku bangsa kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan ke tempat kudus-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, urapan Tuhan Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi hatiku. Haleluya. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru Tuhan, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan sekali lagi, ku bawa hidupku sekarang di depan Tuhan, kita sungguh-sungguh. Benar Tuhan, inilah umat jemaat-Mu Bapa, ku bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu, di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ini kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, jadikan kami ya Tuhan, jadikan aku Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar
suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami rindu komunitas kami sebagai rumah doa. Yes, agar semua suku bangsa, agar keluarga kami menyembah Tuhan. Semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Mari kita bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, sungguh baik. Bapa, firman-Mu dijanji 2-3 orang berkumpul, disitulah Engkau hadir. Dan kami percaya Engkau sudah hadir di sini. Dan curahkanlah kuasa-Mu, curah kekuatan-Mu Tuhan kepada kita umat-Mu yang sekarang mencari firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang kehendak. Semua ini adalah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama katakan amin. Shalom. Izinkan saya buka masker dulu. Umat yang kami kasihin, baik yang ada di Royal Safari, yaitu GB Cisarua, dan begitu juga yang ada di rumah masing-masing. Shalom dan selamat pagi. Silakan duduk. Umat yang kami hormatin, memang pada saat ini selalu kalau kita bicarakan adalah banyak sekali yang banyak isu-isu di keluar, terutama BBM, ya biaya bahan bakar ya BBM. Karena ya bagaimana kalau dulu kita pakai mobil diesel murah bahan bakar ya, sekarang aduhai bagaimana dari 5.000 sekarang sudah 19.000 1 liter. Wah, ini bagaimana? Itu akibatnya, bagaimana akibatnya? Ya, semua segala-gala bernaik. Ya, segala-gala naik, itulah isunya. Banyak sampai demo, sampai ibu-ibu di pasar juga mau beli cabai, bawang, semua menaik. Nah, baiklah kita mundur sedikit. Ada bagaimana krisis-krisis dari yang terjadi. Nah, inilah krisis pertama, mungkin baru dekat kita bisa ingat, krisis adalah perubahan cuaca, climate change. Apa yang climate change? Sehingga apa terjadinya? Climate change itu sampai suhu di dunia ini naik. Dan akibatnya
gunung es yang di kutub itu meleleh sampai air lautnya naik tinggi lagi, sehingga pulau Indonesia ada berapa? Ada 17.000 dahulu kalau kita sekolah, sekarang tinggal 16.000 sekian karena air lautnya sudah naik. Dan tambah lagi suhu panas, maka terumbu karang yang di pantai-pantai itu mati semuanya. Nah itu juga karena suhunya panas. Apalagi di daratan, suhu panas ini menjadi semuanya kering semua segala-galanya. Terjadi bencana-bencana. Misalkan apa terjadinya? Yaitu kebakaran hutan yang sering kita dengar. Apalagi yaitu semua pakan-pakan tidak terjadi tanaman karena kering. Nah itu krisis pangan. Waduh, itu krisis lagi. Lalu terjadi lagi beberapa tahun lalu kita mundurkan, apa yang terjadi? Sakit, karena panas menimbulkan sakit. Dan terus tambah lagi dari pandemik. Sampai hampir 3 tahun, 2 tahun lebih. Kita semua lockdown semuanya. Semua kota tutup. Bagaimana aktivitas? Itu juga krisis pada kita. Dan itu tentu jadilah krisis-krisis dari efek-efek lain. Dan sekarang apa yang terjadi? Nah, itu peperangan yang ada di Ukraina dengan Rusia. Nah itu terjadi juga sekarang. Apalagi yaitu sekarang di Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang itu sudah menghangat politisnya. Sama lagi di China, ya raja raksasa, sama di Taiwan itu juga akan terjadi lagi. Nah itulah yang akibatnya ekonomi kita berturun. Mau tidak mau efek ya Indonesia. Nah itu terjadinya. Tetapi bagaimana? Tidak ada yang bicarakan. Tidak orang yang mau ngomong kepada siapa. Mau bicara ke siapa? Mau ngadu ke siapa? Menolong ke siapa? Karena semua terlibat, negara-negara besar ini sudah terlibat daripada peperangan ini. Nah ini bagaimana? Nggak ada yang ngomong. Tetapi kita bersyukur dan terima kasih kehadiran Tuhan di sini sudah dengar. Kita tadi pagi sudah berdoa. Kita sudah naikkan lagu-lagu juga pujian, juga berdoa. Nah inilah sekarang yang kita bicarakan doa. Dan kenapa kita tidak berdoa? Nah coba kita lihat bagaimana. Nah saya mau ajak kalau yang sudah punya Alkitab, kita buka Alkitab yaitu yang di Yudas. Aduh, bilang Yudas, banyak orang katakan saya nih, Yudas, kok pakai Yudas ini? Yudas ini kan, ya gimana kok? Ini bagaimana saya sampai ke Yudas? Yudas itu kan yang pengkhianat, mengkhianati Tuhan kita. Kenapa dipakai? Tetapi memang ini bukan Yudas yang Iskariot. Ini Yudas adalah saudara yang Yakobus. Dan juga saudara tiri daripada Yesus Kristus. Nah ini dah Yudas. Yudas cuma satu halaman aja, cuma aja 15 pasal, 25 pasal. Nah baik, kita melihat yang pasal 17. Ini nasihat-nasihat karena kita iman kita kurang. Karena kita tidak berdoa, tidak cari Tuhan, itu iman. Walaupun kita orang Kristen katanya, iman kita berkurang. Apa? Kita bacakan nasihat-nasihat daripada lihat yaitu bagaimana Yudas katakan. Yudas 17 saya bacakan begini. Tetapi kamu saudara-saudaraku ya yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita dan juga Yesus Kristus. 18. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsunya. Nah ini dia. Apa yang ketimbul? Pengejek-pengejek, sehingga ajaran palsu, guru palsu, semua yang tidak setia, semua keluar. Nah ini karena akhir zaman yang tadi kita lihat. 19, mereka adalah pemecah belah. Betul nggak? Itulah terjadi peperangan. Itu memecah belah semuanya. Dan di firman itu katakan itu semuanya. Tetapi hanya oleh karena keinginan daripada apa? Keinginan dunia. Dan itu apa? Kuasanya apa? Kuasa dunia. Dan karena hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Itu dia akibatnya. Nah sekarang tetapi, nah ini yang 20 yang kita lihat, yang seperti saya ambil tema saya, bagaimana akan tetapi, kalau kita lihat yang 20 akan tetapi kamu saudara-saudara aku yang kekasih, bangunlah dirimu, ya tuh di sendiri di atas dasar apa di sini imanmu yang paling dalam, yang paling suci, dan berdoa dengan Roh Kudus, dalam Roh Kudus berdoa. Nah inilah saya punya titel, ada kita lihat tema pada hari ini, kuasa doa dan doa. Sekarang saya mau ceritakan juga masih banyak lagi. Kuasa doa ini masih banyak, masih ulangan. Nah doa kepada siapa kita tanyakan? Ya toh, ya tentu kepada Allah Bapa kita di sorga. Loh kenapa?
Ya karena firman Tuhan ayat yang pertama aja kita Kejadian 1 ayat ke-1 jelas sekali katakan, pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Itu udah gak ada lagi. Kita harus berbicara, konsultasi, mengomong, meminta pada Tuhan, ceritakan apa yang terjadi. Pandemik, bagaimana tadi kita climate change, bagaimana kita sekarang peperangan. Nah ini doa yang setia ya, dengan tidak berkesudahan, doa syukuran atau pada Allah Tuhan atas hikmatnya, atau doa itu membawakan berikan keinspirasi kita dan juga menyingkapkan kita rahasia hidup kita kepada Tuhan. Nah, doa juga bukan sekedar kewajiban setiap anak-anak Tuhan, tidak. Namun setelah saya merenungkan, ini beberapa hari saya renungkan ini, pernah saya bagikan juga di Taman Safari di Indonesia, di atas, yaitu saya renungkan lebih dalam lagi, maka saya ketemukan doa ini adalah hak ke kita, dan juga adalah kita punya setiap anak Tuhan, karena dalam doa itu ada ada kuasa, dan doa itu ada apalagi ada kekuatan. Maka itulah kita misalkan, makanya tidak bisa kita tangguhkan kepada Tuhan. Nah gini, kalau kita doa kita ada apa yang tidak bisa kita nanggungkan, atau ada keberatan apa kita yang minta, atau apa yang kita mau bicara kepada Tuhan, itulah Tuhan akan berikan kita kuasa yang dahsyat dan yang luar biasa. Dan juga dalam doa kita bisa menerima begitu aja kekuatan, karena justru dalam doa kita akan kuat. Nah, garis bawakan ya, kita berterima kasih ada diberikan juga mujizat, intimidasikan kepada peluang kita, yaitu serta dapat merasakan bahwa kasih Yesus Kristus kepada kita. Nah, sehingga kita kesimpulan saya, nah saya percaya, orang percaya, saya dan Anda semuanya yang tidak suka berdoa adalah orang yang percaya tetapi bodoh. Itulah doanya. Ya kita bodoh nih. Nah, setelah kita berdoa ya. Nah, next slide kita lihat. Nah ini kenapa? Next slide kita. Inilah. Jadi kita tahu kan bahwa berdoa itu ada kuasa. Kuasa ada kekuatan. Apa yang dikuasanya? Kita buka daripada Injil ya, firman atau perjanjian lama, yaitu firmannya 1 Raja-Raja 9:3. Apa dikatakan sana? Yaitu waktu Raja Salomo membangun rumah Tuhan dan juga istana yang megah sekali. Nah Tuhan bangga sekali. Lalu Tuhan menjawab doanya. Apa? Nih 9:3. Firman Tuhan kepada Salomo, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, dan maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Itu kuasanya, itu janji Tuhan. Salomo membangunkan semua itu, lalu Tuhan dengar doanya Salomo, minta doakan, lalu dia bangun, bahkan bangunan itu dikuduskan, apalagi bahan Tuhan tinggal di sana, apalagi mata dan hatinya, hampir semuanya. Amin. Waduh, kalau kita doakan begini, ini tempat kita ibadah atau di rumah-rumah kita masing-masing, pasti ditempatkan Tuhan dan doa kita kabulkan. Amin. Karena ini janji ada kuasa. Nah, apalagi? Yaitu daripada kekuatan. Kekuatan apa? Nah, Yakobus, kita ambil perjanjian yang baru, kita seimbangkan. Perjanjian baru apa? Yakobus yang 15 ayat yang 5 ayat 15. Ini katakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia atau menyembuhkan dia ya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya luar biasa. Amin. Dosa diampunkan. Bahkan selanjutnya, doa orang benar kuasanya besar, itu kekuatannya. Itu janji Tuhan. Amin. Luar biasa sekali ini kan. Nah ini kita maka semangat ini, mari kita pakai semangat ini. Next slide kita lihat bagaimana. Nah ini, tetapi memang sebetulnya doa ini, kuasa dan ini semua Tuhan disediakan semesta alam, tidak bayar. Tinggal kita mau nggak dengan iman kita, mau nggak. Tetapi ada katakan orang pakai bom atom. Bom atom punya kuasa sekali. Kita ingat tahun 1945 bom atom dilepaskan di Hiroshima, 300.000 orang mati.
dengan sepintas saya, berapa detik mati semua. Atau yang sekitarnya tidak mati, masih kena radiasi, sampai sekarang masih ada. Beberapa kekuatan perusaknya bagaimana? Itulah. Lalu tapi dunia perangnya berhenti, perang dunia kan? Nah berhenti, itu dikatakan kuasanya. No. Apakah mereka bisa menghidupkan orang supaya hidup yang kekal? Bisa, bom atom? Tidak. Tetapi kita lihat apa yang kata Tuhan, itulah bahwa pertama-tama langit dan bumi diciptakan. Apakah bisa bom atom bisa ciptakan ini? Kan tidak bisa. Mana kekuasaannya? Mana kekuatannya yang besar? Coba kita lihat tadi, kita klik ke sana, ke belakangnya. Ya, namun segala macam, klik, next slide. Namun segala macam kuasa atau kekuatan yang kita jumpai di bumi ini tidak arti apa? Di sorga. Betul? Betul, tidak ada arti, kecil sekali semuanya. Dan bom atom sanggup melumpuhkan, menghabiskan nyawa-nyawa orang, tetapi tidak bisa memberikan apa? Hidupnya kekal. Siapa yang bisa hidup kekal memberikan? Adalah anak-anak Tuhan, yaitu kita dan Anda dan saya, sama-sama yang kita bisa hidup kekal ini. Kekuatan ini menarik perhatikan setiap bangsa di bumi, tetapi tidak pernah atau menyembuhkan yang hancur hati. Mana bisa kuasa itu? Hanya dari kuasa Tuhan dengan Roh Kudus. Next slide. Nah ini kita katakan. Nah kita sudah umumkan, katakan bagaimana bahan bakar. Tadi saya sudah jelaskan bahan bakar. Ya, waktu beberapa abad lalu memang ada perubahan besar. Eropa itu ada revolusi industri, tentu pakai bahan bakar. Nah bahan bakar ini sekarang kita bicara bahan. Contohnya sepeda motor. Kalau kita lihat pakai sepeda motor bisa jalan, ruar kemana-mana. Tetapi kalau kita pikir apa? Wih bising sekali, apalagi lagi tidurnya pagi-pagi, ruar, atau kita setir mobil, ruar motor, bising sekali. Dan apa risikonya? Ada juga kematian atau kecelakaan. Nah, tetapi ia bisa ngantarkan kita mau kemana tujuannya? Mau ke puncak? Pergi aja. Tadi malam saya pulang dari Jakarta hampir 2 jam diperjalankan. Motor semua kayak semut semuanya. Hanya ke puncak aja, sampai. Tetapi apakah bisa menuju kepada kerajaan surga? Naik sepeda motor, bahan bakar, tidak mungkin. Atau kepada iman kita, ini nggak mungkin semua terjadi. Nah itulah hanya satu pintu. Bagaimana? Ya lalu kan Tuhan Yesus Kristus. Klik. Next slide lagi. Ya, nah itu dia. Next slide lagi. Nah inilah. Jadi next slide. Jadi kuasa yang kita kenal dunia jasmani, di jasmani adalah di alam, di mana-mana saja ada. Tetapi kuasa kekuatan doa adalah rohani. Amin. Itu yang kekuatan rohani kita. Doa membuka pintu bagi Tuhan untuk kita bekerja. Firman Tuhan Matius 7 ayat 7, kita minta diberi, kita cari menemukan, kita ketok, apa? Pintu dibuka pada kita. Itu dia. Jadi kita doa ya, juga bagi pintu Tuhan akan dibuka pada kita dan Tuhan akan bekerja kepada kita. Amin. Nah, baik lagi. Doa adalah aktivitas yang Anda dan saya dapat terlibat di bumi. Ketika kita memerlukan kuasa surga ke dalam hidup kita, kita ada kesulitan, kita ada kesusahan, atau kita sakit, atau kita mau menolong orang, atau memberikan advice ini, semua itu bisa berkonsultasi kepada Tuhan kita tanpa bayar dan di mana saja setiap waktu, dan Tuhan akan melayani kita. Dan juga doa itu membawakan hikmat, petunjuk, dan juga dorongan, terobosan untuk kita, Anda sekalian. Kita next slide lagi. Nah, kata doa melepaskan kuasa Tuhan, dilepas, tadi kita katakan kuasa pelepasan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kuasa doa kita menghubungi dengan kuasa Tuhan. Nah, ini menjadikan kuasa yang lebih besar dan dahsyat dan akan timbulkan mujizat-mujizat terjadi. Nah, itulah yang kita sekarang mencarikan, yang kita nantikan, yang kita harus bangkitkan daripada doa kita. Next slide. Ya, ada kesulitan. Oke. Nah, next yaitu jadi hanya kuasa doa yang dapat mengangkat, ya betul, dan dapat mengangkat
atau menggerakkan tangan Tuhan. Ingat minggu lalu saya diperintahkan sama ada setelah khotbahnya Ibu Maria, saya datang suruh mendoakan. Saya keluar, tetapi saya terganjel ada tas souvenir yang kita beli dari Korea. Saya hampir jatuh. Waduh, kalau jatuh malu sekali. Kita udah baik hati, sudah berdoa, ibadah, menurut Tuhan. Kok dijatuhkan, dimalukan depan? Tidak. Tuhan nolong. Tangannya tarik kita. Amin. Kita sampai gak jatuh. Saya rasakan terima kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Saya kurang hati-hati. Tetapi karena kita hati yang baik dan juga semua sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ditarik Pak, ditolong. Tidak dinompangkan, tidak lihat kita jatuh. Amin. Itu terjadi Anda kepada saya juga nanti ya. Dan kuasa Tuhan juga dapat mengubah hati seseorang, membebaskan dari segala-gala sakit. Kita sakit, sakit ekonomi, sakit keributan, keluarga, sakit apa aja bisa dibebaskan. Nah, kekecewaan, lebih-lebih lagi kecewa, atau lagi menghancurkan kekuatan kita untuk menolak. Banyak sekali kita menolak, susah sekali, menolak merokok, narkoba, tidur nggak bisa malam, apa itu bergadang, dan lain-lain lagi. Apalagi seperti yang kita dengar sekarang di Korea, pop, waduh, apalagi lupa semuanya ini semuanya. Dan hanya kuasa Tuhan yang dapat membawa damai sejahtera. Amin. Di rumah Bapak sehat dan rumah kita semuanya, semua atau di sini gereja. Damai sejahtera, sukacita, memberikan hikmat dan juga menginspirasikan apa yang harus dilakukan dalam hidup dan mengerjakan segala macam yang mujizat. Mujizat. Nah, mari saya akan ceritakan sedikit, membagikan sini. Memang ada kesempatan pada tanggal 10 Oktober kemarin kami ya berangkat ke Korea bersama-sama tim, yaitu Pak Niko dari sana, ada 30-an orang, lalu kita berangkat. Dengan rangka apa? Nah, rangka itu di dunia ini ada 3 event yang penting, adalah atau persatuan organisasi atau ya bagaimana World Church sedunia, itu orang satu. Atau lagi daripada evangelis, dan satu lagi ada Pentecostal World Fellowship, itu dia 3. Satu lagi dari Katolik, dan ada 4. Nah, ini salah satu kita PWF. Jadi Pentecostal dari World Fellowship, dan ada kan pertemuan di Korea setiap 3 tahun. Nah, sudah 26 kali, berarti sudah hampir 100 tahun, 70 kalian ya, kalau kita itu kan setiap 3 tahun kita bertemu. Nah, ini ketiga kali di Korea. Saya juga bangga sekali, saya dengar Bapak Gembala kita, Pak David, waktu sekolah, ingin sekali melihatkan gereja ini yang megah, yang besar pada zaman itu. Tahu sekarang juga, apalagi sekarang. Nah, itu ingin lihat. Dan juga saya ketemu Pendeta Yakobus, cerita yang sama, sejak sekolah SMA, lihat, dengar, itu mendengarkan, bahkan sampai sekolah teologi masih bayangkan kapan bisa ke sana. Tetapi Tuhan kabulkan dalam doa kita. Amin. Itu dia, ada kuasa, ada kekuatan. Nah, inilah tim berangkat sebanyak ini di depan gereja ini. Gereja ini cukup besar sekali, yaitu di tepi Sungai Han. Nah, tapi gitu juga bagaimana gereja ini bisa menampung, next slide, menampung berapa? 12.000, bukan 10.000, saya salah. 12.000 satu kali ibadah. Ada berapa tingkat? Saya lihat kadang-kadang kok Pendeta David hilang. Oh, beliau jalan, udah lihat. Mungkin doa itu apa doa, semuanya apa ada 5 tingkat. Baru kita ngelihat, wih, serem juga, bagus juga. Wah, bagus sekali, megah sekali. Dan merupakan setengah halaman, setengah stadion, bulat begitu semuanya. Dan musiknya bagus. Memang sound system bagus. Sound system itu karena apa? Waktu berdoa, bahasa roh itu getar sekali sampai bulu-bulu naik semua, sampai ke kulit-kulit ayam gitu di kulit. Itu karena apa? Betul. Waktu saya ingat, waktu saya jadi presiden Perhimpunan Kebun Binatang Sedunia, rapat di sana dan panitianya wali kota Seoul. Diceritakan di dunia nomor 2, 1 di New York Conference Hall atau Conference Facility, nomor 2 di dunia ada Korea Selatan. Ini yang kita betul sekali, bagus sekali, suara-suaranya jelas sekali, suara musik, suara ini khotbah jelas sekali, bagus sekali. Nah, apalagi yang sangat besarnya, satu hari kalau mereka full berdoa itu 26.000. Dan umat ya dari 800.000 sampai 1 juta. Jadi arti kata 10 orang Seoul, 1 anggota gereja. Luar biasa gereja ini. Luar biasa sekali. Benar-benar, karena apa?
Nah ini kenapa? Karena ada orang doa setiap pagi jam 5. Itu awalnya disanakan. Makanya waktu saya heran, kok kenapa kita diajak doa jam 5 pagi. Setiap kali mau tutup FFC ngomong, jangan lupa nanti besok ada doa pagi jam 5. Kita masih tidur. Jam 6 kan kita punya morning call jam 6 ya Bu ya. 6, 7 morning call lagi, makan. 8 lagi naik mobil. 9 ibadah. Sudah itu udah rutin 6, 7, 9. Nah, itu sudah ini kan, bahkan saya mesti bagian lagi karena mau mandi gak keburu cepet-cepet di berdoa gitu kan. Nah ini semuanya. Nah ini kita lihat kan, itu dia doa, lantar doa. Nah kami juga di sini ada doa. Kita bahkan teruslah bahkan aktivitas di gereja kita hari Minggu, Selasa, Kamis, bahkan juga ada di kul masing-masing. Hampir setiap hari. Ini sama juga kita cukup berdoa, kita puja kuasa dan mujizat akan terjadi. Amin. Kita tinggal tunggu semuanya. Dan juga kita udah dengar yang sebabnya ada encim-encim ya, memberikan apa? Mangkok dan sumpit kan. Nah itu menyumbangkan itu supaya orang yang tidak mampu menyumbang itu, nah gereja itu dilelang. Itu terjadi. Dan klik lagi satunya. Inilah saya lihat diajak ke museumnya. Kita lihat museumnya. Lihat tuh sirkusnya sana, apa foto Taman Safari Oriental Sirkus, saya lihat itu. Bukan. Dulu doanya di tenda. Aduh, saya ingat itu ya, Taman Safari Cikal Bakal doa di dalam tenda Oriental Sirkus setiap minggu, setiap hari. Nah itu terjadi Taman Safari. Dan dari sana jadi gereja. Gerejanya sampai bisa begitu ribu orang. Bahkan di next slide itu selalu bukan ada di pinggirnya, saya lihat itu dicatat 1 juta orang berdoa. Karena gereja ini percis seberangnya jauh adalah tempat rumah presiden, tempat kongres, di situ semuanya. Jadi daerahnya bisnis and place terkenal. Jadi maka juga datang ke gereja untuk piknik dan juga bisa untuk melihat-lihat semuanya. Ada tempat-tempat yang interesting point kita katakan. Nah ini kita lihat kan. Nah lalu kita next slide, kita juga kesempatan diundang ke naik panggung. Wah keren-keren ya, panggungnya merah. Kita nih tahu sini merah sekali hati semua. Semuanya megah sekali. Wah dengan bangga sekali kita semua angkat tangan kita atas Pentakosta ketiga. Kita bawa api kita. Ini semua kita tujukan di atas mimbar ini. Di sini kita melihat, lalu kita dari sebagian misi kita. Lalu kita lihat lagi di sini. Menarik sekali lagi. Dan sekarang saya mau khusus next slide adalah di sini. Kita bisa melihat di sana, di sini ada saya di tengah, karena kiri saya ada ada 2 pendeta yang api kan kuat sekali Pak. Karena saya jalan kalau ke sana ada menolong. Itulah yang senang sekali kita. Semua dengan Ibu Gembala dan Gembala. Kemana aja ditolong, nggak sampai akad tas kita. Nah itu luar biasa sekali, enak sekali semuanya. Bahkan saya lagi kuliahnya itu apa tuh, semua berbantu saya semuanya. Wah, saya bingung, carikan signalnya, bingung. Di sini udah tahu, nanti kalau terlambat saya akan dikasih, dikeluarkan bagaimana ini? Bingung semuanya. Waduh, sampai itu beres-beresin sama. Sudah kebuka kejadi, sudah itu pada video offline, jangan off kamera. Waduh, bingung lagi gitu. Kalau kita rame begini, bagaimana ini? Waduh, tetapi puji Tuhan, ya semua doa itu juga kuasa doa lagi. Amin. Nah, next slide lagi, bagaimana? Nah ini kita lihat di seluruh doa. Di depan saya itu ada, di pinggir saya ada Ibu pendeta kita, Bu Maria di sini semuanya, bahkan saya angkat tangan lagi. Ini saya foto dari lagi dari sana, dari apa ya di apa itu kayak layar gitu besar ya. Next slide. Nah inilah kita ada kesempatan yang luar biasa sekali didoakan oleh ketua dari chairman PWF sedunia, yaitu Dr. William Wilson. Kita doakan. Nah ini kita dengar doanya bagaimana. Ada slide ya, ada videonya. Next slide, klik next slide. Ya, diklik bisa aja berjalan. Kita lihat bagaimana suasana doa, kuasa doa itu luar biasa sekali. Oke, kalau mungkin videonya belum jalan, tadi sudah lihat bahwa didoakan kita luar biasa. Kita juga jauh-jauh di Indonesia, kita mau minta doanya juga. Nah ini kita lihat bagaimana suasananya, bagaimana Bapak-Bapak Gembala didoakan, begitu roh berkuasanya, begitu kita gemeter, bagaimana semuanya. Ya, bisa di video jalan kan?
Haleluya. Next slide, kita lihat lagi bagaimana lagi. Next slide. Nah, inilah kita juga ikutkan daripada jurnal-jurnal, banyak jurnal. Ada jurnal anak muda, jurnal gereja, jurnal bagaimana itu, dan ada jurnal bisnis. Saya tentu tidak ketinggalan, saya pergi ke jurnal bisnis. Next slide, jurnal bisnis. Nah, di situ kita ruangan ke jurnal bisnis, kita lihatkan bagaimana cara-cara bagaimana di dalam kehidupan Kristus bagaimana. Next slide lagi. Nah, bagaimana kita akhirnya pada satu hari sebelum kita terakhir diajak ke DMZ. DMZ itu daerah militer yang bebas, zonanya tidak bebas. Nah, di situ kita berdoa untuk Korea Utara dan Korea Selatan yang masing ada sengketa atau masih keributan perang saudara karena ada pagar. Itu lagi latihan ludar. Saya bilang kalau ludar jatuh ini, waduh ini bagaimana? Tapi kuasa doa. Amin. Kuasa doa. 20.000 orang bergerak doa semuanya. Dan saya nggak ikut pakai topi Pak Pendeta, saya pakai topi merah, dia pakai topi hijau semuanya. Saya bersyukur bisa dapat di kursi yang baris ke depan yang kelima sebenarnya. Jadi sungguh kalau nggak mau bangunnya bagaimana, berat juga itu. Semuanya terus ini luar biasa, luar bergemang. Dan Pak Niko, Pak Pengembala kita juga menyampaikan daripada kesaksian atau firman Tuhan apa itu Pentakosta ketiga. Luar biasa. Dan juga kita dengar bagaimana kita tunggu waktu itu doa sampai turun hujan, yaitu Elia itu pendeta 7 kali naik ke panggung. Wah, itu bolak-balik luar biasa. Itu ada kata-kata ada pendeta yang internasional, pengkhotbahnya bagus semuanya. Waduh, istri saya minta foto, ada nggak nih dilihatin? Klik coba, majukan lagi. Oh nggak ada, saya ada satu lagi, ada lagi foto kan itu semuanya. Karena pengkhotbah yang terkenal, muda-muda, wah ada khotbah itu, waduh sampai lari-lari, waduh luar biasa itu semangat kita. Jadi bukan dengar, jadi melihat kayak, waduh hebat sekali semangatnya, kuasanya, Roh Kudus yang bekerja, luar biasa sekali. Benar-benar nggak bisa bayangkan. Nah ini kita juga mengangkat merah putih kita ya, untuk Pak David juga mengangkat kita untuk perdamaian Indonesia di depannya, karena api Pentakosta ada di Indonesia juga sekarang. Amin. Nah ini kita rombongan secara fotonya. Lalu kita juga ada kesempatan makan bersama dengan pimpinan gembala kita ya, Pak Niko dan semuanya 30 orang semuanya. Lalu klik ya. Oh no masih belum klik ya. Ya ini oke, klik lagi satu lagi. Nah ini, waduh klik lagi, waduh ini ya. Nah ini ya kita makan. Nah ini foto sama-sama Pak Niko, balik lagi, klik lagi satu. Maaf ada ya, ini makan bersama-sama kita di satu restoran bagaimana barbecue, dan kita next lagi dengan sistem atau model Korea. Klik lagi dan kita juga kesempatan klik ya. Maaf mungkin ada teknis yang ya ada hang sedikit, nggak apa-apa semuanya. Tadi kita sudah lihat, kita juga ada kesempatan maju bisa ya, klik lagi tadi ini. Lalu kita juga dikasih kesempatan untuk tour bagaimana kita melihat, bagaimana kita bisa lihat bagaimana dari masyarakat atau di sana adat masih memakaikan bajuannya seperti yang kita nonton film. Kita di istana Raja dulu kita foto, klik lagi. Nah kita juga ada kesempatan bagaimana jadi raja-raja sana semuanya. Banyak ceritanya, banyak di sebelah, nanti biar ibu itu ceritakan. Sakit perut kita sudah dengar ya. Kita jadi raja, kita jadikan pangeran, kita jadikan selir-selir. Waduh ceritanya banyak sekali. Kita sudah alamin. Memang pendetanya luar biasa sekarang ini kan. Kita klik lagi sebenarnya ya. Mana bisa dicari bu ini, mana Bu Maria ada nggak di sana? Ada di sana, di mana tuh? Di mana kita bisa lihat itu kan? Kita semua bisa kelihatan. Klik lagi kita lihat. Nah inilah, diklik lagi, maju lagi, klik satu lagi ya. Ini kita gereja itu tadi saya katakan di tepi Sungai Han. Tepi Sungai Han itu besar sekali sungainya, indah sekali, dan seberangnya adalah kota-kota. Tuh lihat ini kotanya bertingkat luar biasa. Di sini gereja, di sana semuanya. Tetapi ini kali ini adalah untuk membawa bisnis dari Korea sampai bekerja sama dengan China waktu zaman dulu. Dan sekarang apa terjadi? Tahun berapa Bu? Tahun 2000 berapa ya? 21 itu ada terjadiannya apa? Bunuh diri setiap hari 60 orang. Anak-anak muda bunuh diri. Kenapa? Pasti karena kecewa dalam doanya. Karena ada dua macam doa. Doa kalau diterima itu menjadikan seperti orang-orang diselamatkan. Tetapi ada orang doa yang tidak diselamatkan jadi murtad doanya. Kenapa? Mereka menolak doa itu.
mengkomplain Tuhan kita, apa semuanya, Roh Kudus di mana, sehingga itulah ada pemecahan. Tadi katakan ada apa? Roh-roh jahat, ada kuasa-kuasa jahat. Karena sudah katakan memang akhir zaman ini banyak pengejek, pemecah belah kita. Amin. Harus kita hati-hati, kita kuatkan iman kita dengan doa. Next slide lagi. Nah ini dia. Sebabnya apa gereja itu sekarang yang semuanya kurang? Nah karena ini dia, Poppy itu, coba lihatin penyanyi-penyanyi yang lihat orang TV, wah ini anak muda sering liatin nih. Jadi ke gereja gak ada orang semuanya nih. Nah itu lihat semuanya. Tapi akibatnya, nah nanti kita lihat akibat. Nah ini kita juga kesempatan makan bersama. Next slide, ya. Next slide lagi, ya. Nah ini akhirnya kita bilang terima kasih, kita bilang Hamsa Nida. Next lagi, slide lagi. Kita, nah ini dia, kita bilang terima kasih Hamsa Nida. Nah mari kita ajak pemusik naik ke panggung dan juga saya mau berdoa sama-sama kita. Ya, mari kita tunduk kepala. Mari umatnya dikasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa menginspirasikan kuasa dan juga kekuatan dalam kehidupan kami untuk semakin menyadari bahwa tanpa doa, dengan kuasa dan kekuatan doa, dikiranya ya umatmu yang mendengarkan saat ini baik di sini atau di rumah mendapatkan pencerahan serta semangat untuk senantiasa menjalankan kehidupan iman dengan doa yang tak berkesudahan. Amin. Nah, next slide. Saya mau ceritakan sedikit lagi sambil musik sebisa pelan-pelan. Nah, inilah tadi tampilkan tadi malam kami lihat televisi ada pesta Halloween di Korea Selatan. Apa yang terjadi? Ini terjadi akibatnya di sana bahasa itu 149 orang mati pada malam. Nanti kalau dibanyakan lagi yang 2 rumah sakit semuanya mungkin lebih. Sama seperti di Jawa Timur kemarin saya bilang, ini terjadi tadi malam, hanya Halloween. Kenapa? Mereka itu 10.000 orang kumpul di satu tempat, satu gang. Gang itu cuman klik lagi, tempat satu gang hanya 4 meter, panjangnya 40 meter. Di situ semua orang kumpulkan. Bagaimana? Terinjak, tertumpuk semuanya. Itu terjadi kemarin. Kenapa? Kok ke gereja sulit, tetapi ini, tetapi akibat kita lihat. Klik lagi, coba lihat. Nah, bagaimana? Klik ada lagi. Nah inilah mobilnya luar biasa tuh, puluhan. Saya lihat televisi, mobil angkat untuk diselamatkan ke rumah sakit. Klik lagi semuanya, ditulis sana semuanya bahwa presidennya perintahkan segera darurat segera untuk menolong orang-orang yang terus kena bencana ini. Inilah satu ajaran, inilah satu ingatan kita. Mari kita sama-sama untuk naikkan doa pujian atau penyembahan atau kita doa artinya kuasa. Nah itu kita lihat kan bagaimana sampai melarinya, bagaimana itu bermasalahnya. Terima kasih. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Jansen yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kuasa doa sangat luar biasa. Amin. Untuk hari-hari ini kita tidak perlu gentar menghadapi keadaan, kondisi, isu, berita apapun. Kita harus tetap berdoa dan percaya akan kasih Tuhan. Baik, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita dan nanti kita juga akan menyaksikan beberapa pengumuman. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati Bapak Pendeta Jansen yang sudah menyampaikannya. Dan kalau saat ini kami juga mau memberikan persembahan Tuhan, Engkau memberikan berkati Bapak persembahan ini Bapak. Berkati dalam kehidupan kami, setiap usaha pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau memberkati Bapak, sehingga kami boleh jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Sambil kantong diedarkan, kita akan membacakan beberapa pengumuman. Bapak Ibu yang online di rumah mungkin tadi bisa boleh ditayangkan lagi QR code
persembahannya. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah mungkin bisa mempersembahkan melalui secara online. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah raya di Cisarua di GPI Hotel Royal Safari diadakan setiap hari Minggu online dan onsite, disertai dengan ibadah anak setiap minggu pukul 7.30. Ibadah generasi Yeremia atau remaja muda dewasa di Hotel Royal Safari juga setiap pukul 10.30 di tempat ini secara onsite. Anak-anak muda silakan bergabung setiap hari Minggu di tempat ini. Sedangkan untuk ibadah persekutuan Taman Safari Indonesia diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore di Taman Safari Indonesia. Silakan untuk Bapak Ibu yang bisa bergabung dengan staf karyawan yang di sana, kita bisa bersama-sama. House of Prayer for All Nations itu setiap hari Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Kami mengundang Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama, kita berdoa. Dengan doa kuasa terjadi, lawatan terjadi. Untuk kul-kul di wilayah-wilayah, Bapak Ibu boleh lihat di layar ada kul atas, kul tengah, dan kul bawah. Bapak Ibu yang bergabung silakan bergabung di kul-kul yang ada. Juga ada kul wanita dan kul youth atau generasi Yeremia dan kul anak. Masing-masing ada gembala kulnya di sana dan ada nomor handphone yang bisa dihubungin. Bapak Ibu bisa bergabung. Setiap hari Selasa dan Kamis kita ada misbah doa pagi melalui online secara Zoom, ada ID dan password di sana, kita bisa bergabung. Kami mengundang Bapak Ibu bisa bersama-sama berdoa misbah doa pagi. Baik, untuk persembahan khusus Gera Amal Kasih kita mendukung, kita akan persembahkan secara online di rekening yang sudah tersedia. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa, kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Sungguh kami bersyukur Bapa, oleh karena kasih karunia anugerah kebaikan-Mu kami boleh datang ke tempat ini hari ini Tuhan.
di ibadah minggu yang terakhir, minggu kelima di bulan Oktober ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati segenap tubuh jiwa roh kesehatan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa korban syukur kami melalui doa, pujian, penyembahan kami hari ini. Kerinduan kami Engkau disukakan, disenangkan ya Tuhan. Karena kami sangat percaya ketika Engkau disukakan, disenangkan Tuhan, hatimu terbuka untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, sungguh kami sangat diberkati melalui ibadah hari ini Tuhan. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam melayani hari ini, terima kasih Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Diberkati mereka dan menjadikan saluran berkat nama Tuhan dipermuliakan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Engkau telah memberkati kami juga Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Engkau ingatkan kami untuk kami tetap terus setia dan tekun berdoa ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oleh pertolongan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu Tuhan tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah di sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di tempat lingkungan kami, dimanapun Tuhan. Sungguh kami boleh menjadi terang dan garam, menjadi pelaku firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Sehati sepakat kami berdoa buat hamba-Mu Pak Yansen Tuhan. Berkati senantiasa hamba-Mu ini, terlebih akan kesehatannya. Dan Engkau terus tambahkan, karuniakan umur yang panjang bagi hamba-Mu ini. Penuhi dengan urapan-Mu ya Tuhan. Demikian juga buat Ibu Parida Tuhan yang terus setia mendampingi. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus, keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sehati sepakat juga berdoa buat para pemimpin rohani kami, dimulai dari ketua sinode kami, hamba-Mu Pastor Rubin Adi Abraham, Bapak rohani kami Pak Niko Nyotora Harjo, dan Gembala Sidang Rayun 7 hamba-Mu Pak Sutardi Rusdi, dan Gembala kami di tempat ini hamba-Mu Pak David Sudardi. Terima kasih Tuhan, Engkau ya Allah yang telah memilih, memanggil, menetapkan mereka sebagai pemimpin rohani kami. Diberkatilah mereka Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang tolong mereka dalam pengembalaannya, agar umat-Mu Tuhan Yesus tetap setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami juga buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kami bangsa kami Indonesia. Apapun yang terjadi hari-hari ini atas bangsa kami percaya. Dan saat ini kami mau katakan atas bangsa kami Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, damai sejahtera Allah turun atas Engkau Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, pulau demi pulau di bangsa ini Tuhan berkati. Hasil bumi, hasil laut ya Tuhan, hasil pertambangan semuanya mengeluarkan hasilnya berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus bangsa kami diberkati, dijauhkan dari krisis, sehingga boleh menjadi saluran berkat juga buat bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berikan roh hikmat kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tempat yang luar biasa yang boleh kami gunakan setiap hari Minggu beribadah di tempat ini. Setiap hari Kamis dalam ruangan doa Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati buat pemilik tempat ini Tuhan, keluarga besar hamba-Mu. Kembali kami berdoa buat hamba-Mu Pak Yansen Manangsa dan keluarga besarnya, Pak Tony dan keluarga besarnya, Pak Frans dan keluarga besarnya, staf manajemen karyawan Tuhan di Sapari Group. Diberkatilah perusahaan ini berlimpah-limpah, dan Tuhan jadikan menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sepanjang bulan ini boleh kami lalui hari lepas hari dengan pertolongan pimpinan Tuhan yang luar biasa. Dan kami juga percaya Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami lalui Tuhan di bulan November ini, pertolongan-Mu semakin ajaib Tuhan. Kerajaan-Mu datang atas setiap kami, kehendak-Mu terjadi. Oh Tuhan Yesus, kiranya kebajikan-Mu, kemurahan-Mu menyertai kami. Terima kasih, sebentar kami rindu menerima berkat daripada Engkau. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan kita dan hati dan pikiran kita kepada Allah Bapa kita di surga, karena Bapa kita adalah sumber dari kasih karunia dan juga mujizat berkat semuanya.
dan akan melimpahkan berkat ini kepada kita umatnya yang mau berdoa, mau mengkontak, mau intim, semuanya dengan Tuhan. Inilah berkatnya kepada kita semuanya. Kita terima berkat-berkatnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kepada umat yang siap menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Pulang dengan membawa kemenangan demi kemenangan, karena kita lebih daripada pemenang.